Pengujian inverter set dengan MPPT ini sudah running beberapa hari. MPPT 60 ampere, kemudian inverter 3000 watt, sistem baterai 48 volt. Ada yang perlu diperhatikan ketika merakit di box. Jadi boxnya sudah di-groundkan dengan negatif baterai. Di sini box saya baut dengan kabel yang menuju ke terminal negatif baterai, namun dijembatani oleh milar kapasitor ukuran 471 atau 332J. Untuk standarnya negatif baterai dan positif baterai diberi milar, kemudian pertemuan antara milar masuk ke kabel untuk menuju boxnya. Namun saya cukup negatifnya saja karena sudah aman, cukup stabil, tidak mengganggu kinerja mikrokontroler akibat induksi dari trafo yang merambat ke boxnya atau boxnya terjadi listrik statis. Jadi lebih aman boxnya di-groundkan. Ini layar LCD monitor menempel ke bodi. Kemudian output inverter 220, input PLN masuk 50 Hz, suhu 32 otomatis. Saya akan uji beban. Sebelumnya untuk pemasangan kabel yang masuk menuju rumah ada di sebelah sini. Kemudian klem meter untuk pembacaan arus ada di kabel sebelah kanan. Jika tidak mendeteksi, dibalik kabel sensornya. Kemudian ini PLN, ini tidak dipakai, ini bypass inverter. Kemudian ini charger juga tidak dipakai karena menggunakan MPPT saja untuk kali ini. Ini kabel out menuju ke mesin las. Jadi akan saya tes menggunakan mesin las ini. Apakah inverternya stabil atau terjadi kerusakan atau blank? Coba dites. Bisa untuk mengelas, hanya saya yang kurang bisa. Oke, stabil. Untuk kelas listrik oke, bagus, bekerja dengan normal. Ini kabelnya dari inverter. Akan saya uji konsleting dari sini. Inverter protect. Tidak masalah, konslet bagian AC output. Menuju ke inverter. Kondisi LCD stabil, tidak terjadi blank, inverter bekerja dengan normal. MPPT masih running, tidak ada kendala. Untuk menonaktifkan inverter bisa menggunakan saklar untuk yang ada di terminal blok biru ini. Diberi saklar untuk menonaktifkan inverter atau menghidupkan. Tapi jika jarang menonaktifkan, cukup MCB-nya diturunkan untuk. Jadi ini saklarnya belum ada. Dia posisi on terus. Kalau mau mematikan MCB DC. Tapi kalau mau sering menghidup matikan, bisa pasang sendiri saklarnya.
dari terminal blok warna biru, sehingga tidak membuat baterai protek. Kalau pakai baterai yang ber-BMS, MCB dinaikkan, kapasitor mengisi, kan biasanya protek. Mungkin seperti itu. Untuk menu-menunya, ini inverter off di 44, on lagi bisa dinaik turunkan di 51. Kemudian ini inverter off saat PLN tidak ada, jadi batas paling minimal yang bisa dipakai 42 volt. Kemudian overvolt untuk proteksi inverter kalau mengalami overvoltage pada baterai. Ini adjustment untuk kalibrasi tegangan baterai jika tidak sesuai dengan multimeter. Cukup sekali aja. Ini untuk settingan tegangan AC output inverter mau berapa volt, standarnya 220. Ini batas proteksi trafo drop pada di tegangan 200, namun jarang sekali trafo mengalami drop voltage, jadi ini cukup 200 saja. Auto on dalam 3 detik inverter hidup kembali, atau bisa dinonaktifkan, inverter tidak akan hidup kembali ketika terjadi proteksi. Namun ini auto on di 3 detik. Jadi semua proteksi, entah itu konslet atau baterai low, dia akan hidup kembali dalam 3 detik jika situasi sudah memungkinkan. Ini buzzer untuk alarm. Ini modenya inverter only atau UPS untuk backup aja. Standby on, posisi on jika mau ada perpindahan, sering terjadi perpindahan PLN atau inverter, jadi supaya tidak ada jedanya, standby on, posisi on terus agar inverter selalu standby, selalu on. Jadi ketika relay ATS berpindah tidak ada jedanya. Namun jika off, nanti ada jeda sekitar 3 detik sesuai settingan yang auto on tadi. Itu di setting 3 detik, maka nanti 3 detik kemudian baru berpindah. Ini settingan charger relay yang ada di ini yang hitam, itu settingannya yang ini, charger on. Bisa dinaikkan sesuai dengan tegangan yang diinginkan, kemudian cut di tegangan berapa. Ini untuk adjustment tegangan AC. Oke, cukup sekian untuk review dari set inverter dengan MPPT. Terima kasih.